2 bulan? Hanya itu waktu yang dibutuhkan sebuah aplikasi untuk mendapatkan 100 juta pengguna aktif. Sebagai perbandingan, Instagram butuh 2,5 tahun, WhatsApp 3,5 tahun. Bahkan raksasa seperti Facebook butuh hampir 5 tahun untuk mencapai angka yang sama. Para investor menyebutnya revolusi. Perusahaan teknologi menyebutnya masa depan kemanusiaan. Tapi di balik gemerlap layar dan jawaban-jawaban cerdas AI, ada uang yang sedang dibakar habis-habisan setiap detiknya. Pertanyaannya, apakah kita sedang menyaksikan lahirnya teknologi terbesar abad ini? Atau kita hanya sedang meniup gelembung raksasa yang siap meledak dan menghancurkan ekonomi global seperti tahun 2000 silam? Inilah sisi gelap yang jarang dibahas, AI Bubble. Semua bermula pada November 2022. Saat OpenAI merilis ChatGPT, dunia seolah berhenti sejenak. Banyak orang menyebutnya sebagai iPhone moment untuk kecerdasan buatan. Euforia ini tidak hanya berhenti di obrolan media sosial. Uang pun mengalir deras seolah tak berseri. Microsoft langsung menyuntikkan dana tambahan sebesar $10 miliar ke OpenAI. Sebuah angka yang memicu efek domino di seluruh dunia. Tiba-tiba, setiap startup ingin memiliki label AI di belakang namanya. Setiap perusahaan ingin terlihat berbasis AI agar sahamnya meroket. Bahkan Google menetapkan status internal, Code Red, menyadari bahwa ChatGPT berpotensi mengganggu bisnis utama mereka, mesin pencari. Google pun merespons dengan merilis AI mereka sendiri, dari BARD, yang kini dikenal sebagai Gemini. Hasilnya, kita melihat perlombaan senjata teknologi terbesar dalam sejarah. Tapi mungkin kamu bertanya, loh, apa masalahnya? Bukannya wajar kalau teknologi baru butuh modal besar? Masalahnya adalah, menjalankan AI itu sangat mahal. Jauh lebih mahal dari yang kita bayangkan. Setiap kali kamu meminta ChatGPT membuatkan esai atau meminta Midjourney menggambar, ada ribuan unit GPU di data center yang bekerja keras dan mengonsumsi listrik dalam jumlah masif. Analis memperkirakan biaya implementasi awal bisa mencapai ratusan ribu hingga jutaan dolar. Dan ini baru biaya masuknya. Belum listrik, belum server, belum riset. Faktanya, saat ini lebih banyak perusahaan AI yang merugi daripada yang untung. Mereka membakar miliaran dolar untuk membangun infrastruktur AI. Mereka membakar uang sekarang, dengan harapan suatu saat nanti, mereka bisa memonopoli pasar. Namun, apakah uang yang keluar hari ini benar-benar sebanding dengan apa yang akan didapat nanti? Inilah definisi sederhana AI Bubble. Investasi dan valuasi naik lebih cepat daripada kemampuan industri menghasilkan keuntungan nyata. Polanya hampir identik dengan fenomena .com bubble tahun 2000. Saat itu, perusahaan apapun yang memakai akhiran .com valuasinya langsung terbang tinggi, meski mereka tidak punya laba sama sekali. Ketika gelembung itu pecah, bursa saham hancur dan ribuan perusahaan bangkrut hanya dalam semalam. Namun ada satu perbedaan krusial di era AI ini. Pemain utama kali ini bukan startup kecil tanpa arah, melainkan para raksasa teknologi. Mereka memiliki mesin cetak uang yang nyata untuk menopang kerugian AI mereka. Ibarat sebuah gelembung, di tengahnya ada industri AI yang terus ditiup oleh uang para investor. Gelembung ini akan terus membesar selama oksigen atau uangnya masih ada. Pada akhirnya, AI bukan hanya tentang kecanggihan kode, tapi tentang siapa yang punya napas paling panjang dalam taruhan masa depan ini. Mereka tidak akan membiarkan AI mati begitu saja. AI tidak akan hilang, tapi hype-nya akan tersaring. Kita akan beralih dari fase kagum ke fase pembuktian utilitas. Menurut kalian, kira-kira faktor apa lagi yang bisa bikin gelembung ini pecah? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik like and subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa.